Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Salam Nusantara. Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia dimanapun Anda menyaksikan siaran kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita kembali bisa saling berjumpa menyapa dalam program yang akan membahas berbagai isu aktual. Tentu saja bersama saya Doni The Kaiser. Ini dia Merah Putih. Burung merpati terbang ke awan, membawa surat penuh harapan. Garuda berjuang di laga penentuan, seluruh bangsa kirimkan dukungan. Ya, malam ini kita akan kulik tentang laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi yang dalam hitungan jam lagi akan kita saksikan sama-sama pertandingannya langsung dari Arab Saudi. Dan saya sudah menghadirkan narasumber di studio Nusantara TV untuk berdiskusi menjadi panelis topik bahasan kita, laga hidup mati Garuda di tanah Saudi. Saya ingatkan pemirsa, jangan lupa saksikan melalui Nusantara TV dan juga live streaming kami di YouTube official Nusantara TV. Like, share, subscribe, dan Anda boleh menuliskan komentar atau menyampaikan pertanyaan di kolom komen. Nanti kalau ada yang menarik, produser saya akan membacanya untuk kita diskusikan di studio. Sudah hadir di studio, kita kenalan dulu dengan narasumber panelis kita yang sudah tidak asing lagi, yang akan bersama-sama kita bahas sepak bola Timnas lawan Arab Saudi. Di sebelah kanan saya, analis sepak bola, Menteri Negara Urusan Sepak Bola, Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar? Baik, Doni. Semangat ya? Semangat, harus. Oke, terima kasih sudah bersama kami. Di sebelahnya, ini juga Menteri Negara Urusan Sepak Bola, pemain Timnas kita di eranya yang sudah tidak asing lagi, Aris Indarto. Bung Aris, apa kabar? Baik, Bung. Tetap semangat. Amin. Ya. Terakhir kita ngobrol pas Timnas lawan siapa ya? Masih ingat nggak sih? Waktu di GBK ya. GBK, oh iya. Oke, terima kasih. Dan di sebelah kiri saya, wah ini luar biasa ini. Kalau anggotanya nggak turun, beda ini rasanya pertandingan kita. Karena beliau adalah Sekjen Presidium Supporter Indonesia, Richard Ahmad. Apa kabar, Bung? Baik, Bung. Semangat? Semangat. Oke, dan tentu kita akan merasa lebih semangat lagi kalau wajah yang satu ini sudah kita saksikan dan kita dengarkan suaranya langsung dari Arab Saudi, manajer Timnas Garuda, Sumarji. Pak Sumarji, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, kalau lihat wajah Pak Sumarji begini, rasanya gimana? Yakin Bu Gita? Yakin ya Pak Margi? Yakin. Harus Iya. optimis. Optimis, oke. Sabar dulu Pak Sumarji. Bapak-bapak Ya. sekalian, sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Timnas Indonesia akan Mari langsung kita diskusi, kita langsung ke Arab Saudi. Pak Sumarji, kabar gembira apa yang bisa Anda sampaikan buat para supporter Timnas kita sambil menanti jelang laga hari ini atau tengah malam dini hari nanti di Indonesia? Kabar gembiranya bahwa 23 pemain yang kita daftarkan pada pertandingan malam hari ini, Arab Saudi melawan Indonesia, semuanya kondisinya bugar, semua kondisinya on fire, dan semua kondisinya betul-betul mengangkat bagaimana supaya bisa memenangkan pertarungan peperangan pada malam hari ini. Oke, makanya kita semakin confident ya Pak Marji ya. Harus confident dan harus optimis, dan kita harus bisa memetik kemenangan. Karena Arab Saudi ini terkenal juga dengan keahlian non-teknis alias drama-dramanya. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi drama-drama yang akan muncul? Ya, itu salah satu yang menjadikan kami di awal keraguan-raguan. Tetapi begitu kami mengirim surat protes berkaitan dengan soal perangkat pertandingan yang semestinya harusnya benar-benar netral, dan entah itu dari Eropa, entah itu dari manalah, bisa dari Korea, Jepang lah gitu, yang benar-benar netral. Toh pada
akhirnya kan juga tidak mendapatkan jawaban, dan jawaban yang baru kami terima itu 3-4 hari yang lalu itu adalah kembali kepada wasit yang sudah ditunjuk. Maka ketika situasi seperti itu ya sudah, kita anggap bahwa siapapun yang akan memimpin pertandingan itu jangan terlalu dihiraukan. Artinya close soal siapa yang memimpin pertandingan, kita akan fokus bagaimana kita bisa bermain. Segala daya, cara, dan upaya, termasuk hal-hal non-teknis yang mereka bisa lakukan untuk menjawab bahwa dialah yang akan mengalahkan timnas kita malam ini. Tapi malam ini Anda juga meyakinkan kita bahwa timnas kita sudah siap, ya kan? Nah, artinya yang akan dipertaruhkan itu nanti apakah skillnya, apakah kebugaran fisiknya, apanya kira-kira, aspek apanya Pak Sumardi dari yang Anda persiapkan sekarang ini? Ya, ya. Jadi yang harus diingat bahwa dari sisi kebugaran itu yang 23 pemain itu adalah benar-benar fresh dan bugar. Kita melihat dari bagaimana dia di klub masing-masing. Apakah jadi pilihan utama, terus mainnya bagaimana. Yang kedua, mental Dries Kluivert. Artinya yang kita prioritaskan itu ya tiga-tiganya. Satu, soal kebugaran, fisik, berarti ini. Yang kedua, itu adalah soal mental petarung, mental pejuang, dan tentu mental juara. Yang ketiga, bagaimana soal kecerdasan. Ini 3 hal inilah yang kita angkat untuk betul-betul siapapun yang akan di line up-kan, siapa nanti yang dimainkan, ya itu yang terbaik di antara yang baik. Seperti itu. Pak Sumarji, soal mentalitas dan chemistry, bagaimana Anda melihat ketika mereka hanya memiliki waktu kebersamaan yang sangat singkat dan mepet untuk menghadapi Arab Saudi? Begini, yang harus diingat bahwa jangan dilihat mepetnya, tapi yang harus dilihat adalah kita ini kumpul sudah lama. Jadi pemain-pemain ini bukan, ya yang baru kan Mauro saja. Kan Mauro Zylstra, kan Miliano, kan 2 itu. Yang lain-lain semuanya kan boleh dikatakan pemain yang lama semua sudah kumpul dengan kita, mulai dari ada yang kumpul sudah 3 tahun sejak awal kualifikasi ini round 1 sampai dengan round 4 ini, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Artinya jangan diragukan soal chemistry. Sekali lagi nih, ini berbeda karena kami pun di tim chemistry ini jadi PR kami dari awal-awal. Ketika siapapun yang masuk, maka yang digembleng pertama itu adalah soal chemistry. Bagaimana kita bisa membangun tim ini dengan kebersamaan. Kan gitu. Ya. Oke, Bung Gita, komentar Anda terkait persiapan malam ini. Kalau dari keseluruhan yang seperti Pak Marji tadi sebutkan ya, 23 pemain dengan kebugaran, saya percaya bahwa walaupun ada menit tidak bermain dari Martin Pas setelah 9 minggu cedera, kemudian ada Ole Romani yang baru cedera punggung kakinya yang merupakan senjatanya buat seorang pencetak gol. Tapi dengan kata Pak Marji tadi bahwa sudah bugar, ini 23 pemain yang bugar. Itu juga kenapa Calvin Verdong tidak bisa dimainkan. Itu mungkin merupakan apa ya? Agak kerugian kita dengan tidak adanya Calvin Verdong. Kenapa? Karena pada saat pertandingan melawan Libanon di uji coba bulan September kemarin, Calvin Verdong kan digunakan untuk peran baru sebagai pivot, sebagai gelandang dalam pola 4-2-3-1. Artinya Dean James yang akan bermain di back kiri. Ya, jadi tanpa Calvin Verdong, sekarang pertanyaannya siapa? Balik lagi kembali Tom Haye dengan Joe Pelupesi yang akan dimainkan di sana. Hanya seperti itu, tapi dengan kebugaran saya pikir persiapannya sudah cukup. Hanya saja kalau kita bicara persiapan, lawan main kita kan juga dengan persiapan yang sama. Itu aja jadinya. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng, itu aja. Kalengnya juga kaleng kongguan. Tapi saya percaya keseluruhan pemain ini seperti yang Pak Marji tadi bilang bahwa ini pemain sudah berkumpul sejak lama. Jadi waktu yang 2 hari. Okay lah ya. Iya kan kalau FIFA Match Day itu kan selalu pemain berkumpul hanya 2 hari, hanya 2 hari setelah liga. Ada faktor kebugaran yang juga berperan di sana. Tapi mereka profesional, mereka harus menunjukkan yang terbaik bagi negaranya. Jadi Anda optimis, yakin atau? Satu sisi saya udah ada pilihan, udah satu katanya. Agak terlalu tidak optimis. Tapi balik lagi, waktu September 2024 saya ditanya waktu pertandingan pertama di Jeddah, saya juga nggak yakin, tapi bisa draw loh waktu itu. Oke, karena kalau lawan Arab Saudi draw aja kita sudah menang ya. Ya, dan kita kan mendapatkan 2 kali hasil draw away itu di tanah Arab.
lawan Oke. Arab Saudi dan lawan Bahrain ya. Dan yang penting adalah kita tidak kebobolan terlebih dahulu karena Itu dia. selama kualifikasi Piala Dunia ini kalau kita kebobolan lebih dulu, kalau kita nggak kalah kita hanya draw. Iya. 2 kali draw itu lawan Bahrain dan lawan Filipina. Iya. Tapi artinya kita harus benar-benar maintain untuk tidak kemasukan terlebih dahulu. Itu kita bisa setidaknya membuat lawan harus keluar dari Iya. dari sarang mereka dan kita bisa melakukan serangan balik. Kalau Itu bisa aja. kita gol duluan gitu. Iya, harusnya seperti lawan Arab Saudi kan kita dapat gol duluan. Iya, Arab Saudi yang kemarin. Iya, yang September kemarin. Iya. Yang di GBK kan juga kan kita Iya, gol duluan. oke. Jadinya itu yang penting. Bung Gita, tolong kalau saya tanya lagi jawabannya jangan seperti politisi ya. Ingat, Anda ini analis sepak bola. Atau ada rencana mau ke Senayan? Enggak, jangan. Nanti temanya ganti kita ya. Oke, Bung Aris, catatan Anda malam ini. Ya, seperti yang dibilang oleh Pak Marji ya, kalau saya sebagai pemain ya, yang paling utama adalah mental. Karena di mana kita main di luar ya, sebagai tamu juga bagaimana kita tahu tim-tim Arab tuh karakternya seperti apa. Ya kita harus seperti Pak Marji bilang tadi, mental kita harus siap mati-matian. Apapun yang terjadi, jangan sampai tensi kita yang tinggi ya, tensi tinggi, tapi tetap harus kalem. Jangan Oke. tinggi, jadi emosi nanti kerugian buat kita. Oke, Itu. jangan mudah terpancing ya. Iya. Kan Anda percaya nggak ketika dari sejak babak awal Arab Saudi akan mulai memainkan aksi drama-drama dan sebagainya? Ya seperti yang kita tahu, Arab Saudi kan banyak drama, banyak provokasi dan itu pasti akan dilakukan lawan kita gitu. Jadi kuncinya kita jangan terpancing emosi. Iya, tetap cool, fokus dan apapun yang terjadi di lapangan tetap harus fokus lah. Yang Anda lihat Bung Aris selama ini timnas kita ini bintang semua kan. Sebagai pribadi mereka bintang, tapi sebagai tim kan mereka harus chemistry-nya membaur ini. Mampu nggak mereka semua mengendalikan emosi di lapangan? Iya, sebenarnya ada sosok yang sangat berperan di sini ya, si J ya. Iya. Perannya sangat sentral di sini sebagai seorang kapten ya, seorang pemimpin. Dan saya yakin dia bisa menyatukan pemain baru dengan yang lama dan pasti udah jadi satu suara untuk memenangkan pertandingan di malam ini gitu. Ini nasihat dari kapten kepada kapten ya.